Cangkang atau tempurung penyu identik dengan rupanya yang bersisik dan keras. Namun tahukah kamu kalau ada satu spesies penyu yang tempurungnya bertekstur seperti kulit atau karet dan tidak memiliki sisik? Spesies penyu bertempurung spesial itu bernama leatherback turtle. Di Indonesia, satwa ini lebih dikenal dengan nama penyu belimbing karena tempurungnya yang menyerupai buah belimbing. Di Indonesia, ia dapat ditemukan di Sumatera dan bagian selatan Jawa, Maluku, Papua Barat, dan Paloh di Kalimantan Barat. Pantai-pantai di Papua Barat juga dikatakan sebagai tempat bertelur paling favorit seantero Pasifik bagi penyu belimbing. Selain bentuk cangkang yang unik, penyu belimbing memiliki sejumlah fakta menarik lainnya yang patut untuk disimak. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya. Selain dikenal sebagai spesies penyu terbesar, penyu belimbing juga merupakan salah satu reptil terbesar di dunia. Beratnya ketika dewasa bisa mencapai 900 kg dengan panjang sekitar 2,4 meter. Tidak hanya itu, penyu belimbing juga memiliki sepasang tungkai depan berupa kaki pendayung atau flippers yang tumbuh hingga 2,7 meter. Penyu belimbing merupakan penjelajah samudra. Populasinya dapat ditemukan di perairan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Tungkai depannya seperti dayung memungkinkan penyu belimbing untuk menjelajahi lautan dunia dan hampir tidak pernah naik ke daratan kecuali untuk bertelur. Penyu belimbing bisa berenang hingga lebih dari 10.000 mil atau 16.000 km per tahunnya, baik itu untuk mencari makan atau pergi ke lokasi bertelur. Seekor penyu belimbing yang diamati oleh peneliti bahkan mampu berenang sejauh 20.000 km dari Indonesia ke Amerika Serikat yang ditempuhnya selama hampir 2 tahun. Tidak heran jika penyu belimbing disebut sebagai penyu dengan jarak tempuh migrasi paling tinggi. Tidak hanya hebat dalam menempuh perjalanan jauh, penyu belimbing juga penyelam ulung. Satwa bernama latin Dermochelis coriacea ini tercatat pernah mencapai kedalaman 4.000 kaki atau sekitar 1.200 meter di bawah permukaan air laut. Wow, sungguh hebat ya. Penyu umumnya sensitif terhadap suhu air. Temperatur di bawah 10 derajat Celcius bisa menyebabkan kondisi cold stunted atau hipotermia yang dapat berbahaya bagi penyu sehingga mereka biasanya berada di perairan hangat. Akan tetapi, penyu belimbing mampu bertahan di laut dengan suhu lebih dingin dan mendekati kutub utara dan selatan. Kemampuan untuk bertahan hidup di perairan dingin ini disebabkan keunikan tubuhnya yang berbeda dari spesies penyu lainnya. Penyu belimbing memiliki lapisan-lapisan lemak dan jaringan pembuluh darah yang membantunya mempertahankan kehangatan pada tubuh dan darah yang mengalir ke jantung. Ketika musim bersarang tiba, penyu belimbing betina akan naik ke daratan dan menguburkan telurnya yang seukuran bola biliar ke dalam pasir. Rata-rata jumlah telurnya dalam satu sarang adalah 100 butir. Selama musim tersebut, penyu betina bisa bertelur hingga 9 kali atau menghasilkan hingga 900 telur. Sayangnya, telur-telur penyu belimbing menghadapi berbagai tantangan untuk bisa menetas dan bertahan hingga penyu dewasa. Mulai dari pencurian telur untuk dikonsumsi oleh manusia yang marak di berbagai wilayah, hingga ancaman predator, satwa laut, dan burung yang memakan tukik atau anak penyu yang berenang ke lautan. Hanya 6% anak penyu yang sukses bertahan hidup hingga tahun pertamanya. Penyu belimbing sudah ada sejak periode juara dan kapur 200 hingga 66 juta tahun yang lalu. Namun, menurut IUCN, kini populasinya secara global berstatus rentan, vulnerable, atau menghadapi resiko kepunahan di alam liar.
Beberapa subspesiesnya seperti di Pasifik dan Atlantik Barat Daya bahkan berstatus terancam punah. Beberapa hal mengancam eksistensi reptil besar ini seperti menjadi korban tangkapan sampingan atau big cat, pencemaran laut, berkurangnya wilayah bertelur akibat aktivitas manusia, perburuan telur dan dagingnya, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Sampah plastik di laut juga menjadi ancaman penyu belimbing karena kerap disangka sebagai ubur-ubur yang merupakan dietnya. Plastik tersebut bisa melukai organ dalam penyu dan menyebabkan kematian. Populasi penyu belimbing sepatutnya dilestarikan. Keberadaannya di Laut Indonesia tentunya akan membawa manfaat bagi ekosistem dan perekonomian lokal dari sektor ekowisata. Yuk kita lindungi penyu belimbing sekarang juga. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin binatang lainnya yang dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.